Presiden Joko Widodo menyampaikan alasan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja adalah memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan. Ia menyatakan lapangan pekerjaan sangat dibutuhkan Indonesia, mengingat adanya angkatan kerja baru setiap tahunnya. Jokowi menjelaskan alasan utama pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu alasannya adalah untuk membuka lapangan kerja baru di Indonesia. Menurut Jokowi, jumlah pengangguran saat ini juga semakin banyak, apalagi pandemi COVID-19 yang membuat banyak masyarakat terdampak secara ekonomi. Jokowi juga menjelaskan Indonesia juga saat ini didominasi oleh kalangan pekerja dengan pendidikan rendah. Saya tegaskan mengapa kita membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Pertama, setiap tahun ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru, anak muda yang masuk ke pasar kerja, sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi. Terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak pandemi COVID-19. Dan sebanyak 87% dari total penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39% berpendidikan sekolah dasar. Sehingga perlu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja diklaim akan banyak memberikan manfaat untuk masyarakat, salah satunya memberikan lapangan pekerjaan baru, baik bagi pengangguran maupun para pencari kerja baru. Langsung saja kita membahasnya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, dan di segmen berikutnya nanti juga kami hadirkan beberapa narasumber lainnya. Baik, Pak Erlangga, Pak Menko, terima kasih sudah bergabung di Hot Economy. Pak Menko, tadi Presiden sudah menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru dan juga mengurangi pengangguran, angka pengangguran. Nah, poin-poin mana saja di Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak, yang berpeluang besar bisa menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia, Pak? Bisa dijabarkan, Pak? Ya, pertama tentu kita lihat bahwa apa yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa 39% daripada calon yang bekerja ini pendidikannya SD, hingga dan 87% SMA ke bawah. Dari kartu prakerja, by name by address kami punya dari kartu prakerja, yang sudah mendaftar adalah 38,9 juta. Itu profilnya pun yang mengikuti dari kartu prakerja 80% adalah SMA ke atas. Artinya yang 80 yang SMA ke atas itu ya yang bisa untuk masuk dalam digitalisasi. Sedangkan yang 87% yang ke bawah ini yang kita harus dorong, apalagi yang 39% melalui kegiatan yang sifatnya padat karya. Jadi itu yang utama. Nah, kedua tentu undang-undang ini terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Nah, ada dua hal. Satu, menyiapkan mereka untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah memudahkan mereka untuk menjadi wira swasta. Jadi salah satu yang menjadi di kartu prakerja itu adalah melakukan training, retraining, sehingga mereka membuat mereka bisa berpindah dari pekerjaan semula menjadi pekerjaan baru, atau mereka bisa menjadi wira swasta. Nah, untuk itu maka dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diberi kemudahan untuk memulai usaha. Jadi untuk usaha menengah dan kecil itu cukup dengan pendaftaran. Kemudian yang kedua, untuk membentuk PT pun bisa PT tunggal dan sifatnya juga bisa secara online. Sehingga dengan pendaftaran orang sudah bisa mengakses kepada keuangan misalnya. Itu pembiayaan super mikro, bahkan ke KUR. Nah, kita melihat dari pengalaman kartu prakerja, modal yang 3,4 juta itu bisa dijadikan modal awal untuk membuat kue, untuk membuka coffee shop, warung kopi, kemudian bisa juga untuk menjadi desainer daripada digital. Jadi banyak sukses story yang kami dapatkan. Dan startnya bisa mulai dari 3,4 juta. Nah, inilah yang ingin didorong oleh Kartu Prakerja. Jadi selain orang bekerja,
bisa menjadi wira swasta, kalau dia kerjanya di sektor makanan minuman, untuk mendapatkan sertifikasi halal pun pemerintah yang menanggung, jadi artinya gratis. Nah inilah yang kita dorong. Nah untuk lapangan kerja itu sendiri tentu terhadap iklim daripada usaha maupun perizinan yang biasanya regulasinya obesitas ataupun hyper-regulated, nah ini dilakukan streamlining, sehingga tentu ini mengurangi pungli-pungli yang ada. Dan tentu undang-undang ini pro anti korupsi dengan penyederhanaan segala regulasi yang ada. Demikian, Mas. Ya, Pak Erlangga, seberapa urgensi kan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Seberapa besar sebenarnya angka pengangguran dan juga angka tingkat angkatan kerja baru kita sehingga nampaknya sangat mendesak untuk dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan kalau angka yang tercatat, angka pengangguran setiap tahun itu sekitar 6,9 juta. Kemudian yang kedua, akibat pandemi COVID ini ada 3,5 juta, 2,1 yang ter-PHK, 1,4 yang dirumahkan. Kemudian fresh graduate daripada pendidikan itu ada 2,9 juta. Sehingga ini adalah real yang setiap tahun membutuhkan lapangan pekerjaan. Kalau mengandalkan APBN dan pertumbuhan sekitar 4,5 sampai 5%, itu 1% daripada pertumbuhan itu menyerap 500 ribu tenaga kerja. Sehingga kalau pertumbuhannya 5% katakanlah, itu menyerap 2,5 juta. Sehingga kalau ini tidak dilakukan reform secara struktural, maka yang tidak bekerja ini menjadi backlog. Jadi semakin tahun semakin menumpuk. Nah, oleh karena itu urgensi daripada Kartu Prakerja ataupun Undang-Undang Cipta Kerja ini dibutuhkan agar lapangan pekerjaan yang tersedia akan semakin banyak, dan ini tentu saja dengan iklim usaha atau mendorong terjadinya usaha-usaha baru. Usaha baru ini bisa usaha kecil dan menengah, kemudian usaha nasional maupun melalui investasi siapapun yang melakukan investasi. Sehingga inilah yang akan didorong dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ditambah lagi sekarang ada golden opportunity karena terjadi dalam tanda petik trade war antara Amerika dan China, di mana semua produk dari China itu dikenakan bea masuk ke US 25-30%. Sehingga tentunya pesannya kalau ada co-location atau perusahaan yang di China punya lokasi lain, nah itu akan memanfaatkan delta daripada bea masuk. Dan Indonesia berada dalam hotspot, ada posisi yang strategis. Karena dari segi lokasi dan dari segi kita punya domestic demand, sehingga orang membangun pabrik di Indonesia tidak hanya untuk ekspor. Hasil dari pandemi COVID itu membuktikan bahwa perusahaan akan lebih resilient kalau punya domestic market. Dan disitulah posisi Indonesia dengan kita punya penduduk 270 juta. Ya. Demikian, Mas Sadar. Pak Menko, terkait dengan sektor usaha ini kan BKPM baru saja mengeluarkan data bahwa sektor manufaktur yang dulu menjadi andalan kini sekarang sudah digeser oleh sektor jasa begitu. Dan artinya kalau sektor jasa ini kan lebih banyak ke modal, lebih banyak ke padat modal begitu ya. Ini bagaimana strateginya agar kembali lagi ke sektor manufaktur yang bisa diandalkan untuk menyerap tenaga kerja kita nih, Pak? Justru terbalik, kalau sektor manufaktur itu modalnya lebih besar daripada sektor jasa. Kalau jasa kan bisa misalnya restoran, travel agent, kemudian sektor perdagangan. Yang tinggi tentu misalnya logistik, itu modalnya besar. Nah, oleh karena itu pemerintah melihat bahwa pemerintah tidak pick the champion, tapi pemerintah melihat beberapa sektor penting selain sektor manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja besar, tetapi manufakturnya yang padat karya. Kemudian yang kedua tentu sektor pertanian, karena kita lihat dalam pandemi COVID, pertanian yang mensupport kepada kebutuhan pangan itu mempunyai resilient juga, termasuk di situ untuk kebunnya dan hortikultura. Jadi itu pemerintah akan dorong karena itu juga menyerap tenaga kerja yang besar. Kemudian tentu sektor
perhotelan, restoran ini perlu di restart. Karena first timer, orang yang pertama kali lulus dari perguruan tinggi atau dari SMA, kebanyakan first timer itu di sektor restoran, pramusaji, kemudian di perhotelan dan yang lain. Sehingga ini penting bagi pemerintah untuk restart. Dan untuk restart ini pemerintah sudah menyiapkan dana 3,9 triliun untuk hibah di pariwisata. Karena disinilah awal dari para pekerja kita. Ya, Pak Menko, tadi Anda mengatakan bahwa kita mengharapkan relokasi perusahaan dari Tiongkok. Tentunya tidak hanya Indonesia yang berpeluang mendapatkan itu, tapi juga ada beberapa negara di Asia Tenggara seperti juga Vietnam. Nah, masalah tenaga kerja, kualitas tenaga kerja kita ini kan disebut-sebut masih kalah bersaing dengan Vietnam, Filipina, dan beberapa negara ASEAN lainnya. Ini strateginya seperti apa agar bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja kita, Pak? Ya, pertama, kualitas tenaga kerja berbasis produktivitas. Dan oleh karena itu untuk berbasis produktivitas kita perlu ada perubahan struktural. Nah, salah satu perubahan struktural itu kan melakukan pelatihan-pelatihan. Yang kedua tentu kita melihat bahwa undang-undang yang terkait dengan jaminan ketenaga kerjaan kita disempurnakan. Kalau kita lihat secara nasional jaminan yang kita siapkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini salah satunya adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan itu mereka mendapatkan skim asuransi di mana mereka akan diberikan pelatihan, kemudian semi bansos, kemudian ada 6 bulan, kemudian ada penempatan kerja kembali. Dan ini akan membantu karena berarti beban kepada pengusaha ini akan sedikit berkurang dari sebelumnya. Sekarang bebannya untuk PHK misalnya 19 kali plus pemerintah 6 kali, dan kemudian tentunya dengan penurunan daripada jumlah pengali ini harapannya gaji ini akan naik, upah itu akan naik. Karena tentu dalam undang-undang ini juga diberikan jaminan bahwa upah minimum provinsi itu menjadi jamin pengaman yang paling rendah, sehingga kalau ada gaji levelnya upah minimumnya dinaikkan di level kabupaten atau kota, dia harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Nah, tentu dengan demikian kita berharap produktivitas meningkat, dan tentu kita berharap kita mampu bersaing dengan negara-negara lain. Ya, Pak Menko, terakhir untuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja ini akan seperti apa agar optimal? Karena tidak hanya implementasinya, sosialisasinya juga ini patut ditanyakan juga, karena kalau misalnya saat ini masih banyak demo-demo yang menolak, artinya akan membuat keraguan juga bagi investor untuk masuk ke tanah air dan membuka lapangan kerja baru, begitu Pak. Seperti apa nanti implementasi dan sosialisasinya, Pak? Jadi pertama memang sosialisasinya perlu masif, karena memang undang-undangnya sendiri yang diregulit itu cukup besar, tetapi tentu yang dijadikan hal untuk demo kan yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Yeah. Nah, tentu banyak sekali beredar hoax. Nah, hoax ini yang dijawab, artinya dikatakan upah minimum tidak ada, itu upah minimum tetap ada. Kemudian tidak ada jatah cuti, cuti haid, cuti hamil, cuti yang lain, termasuk untuk kegiatan keagamaan itu tetap. Kemudian terkait dengan jam kerja itu juga tetap 40 jam. Kemudian terkait dengan pekerjaan waktu tertentu yang dianggap bahwa ini bisa merubah dari pekerja tetap menjadi pekerja outsourcing, itu tidak dibolehkan juga, karena itu berdasarkan undang-undang pekerjaan tetap itu tidak boleh untuk PKWT. PKWT itu hanya untuk pekerjaan yang sifatnya sementara. Jadi beberapa hal-hal tersebut yang hoax-hoax itu yang perlu kita tegaskan, dan juga tentunya yang terkait dengan selain itu ada hal-hal lain yang juga perlu dipertegas. Jadi yang satu terkait dengan pendidikan, tidak di dalam Cipta Kerja itu mengatur tentang pendidikan
baik itu sistem pendidikan maupun terkait dengan pesantren. Kedua, terkait dengan sertifikasi halal, seluruhnya dikeluarkan oleh MUI. Jadi saya tegaskan kembali, itu dikeluarkan oleh MUI. Nah, sebagai pemeriksa itu bisa memberi tugas kepada perguruan tinggi nasional, perguruan tinggi swasta berbasis yayasan Islam. Nah, itu ataupun ormas Islam. Tetapi fatwa halalnya keluar dari MUI. Mungkin itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik. Pak Menko, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan masyarakat yang mungkin masih bingung dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terima kasih Pak Menko. Terima kasih Mas Andra. Ya, pemirsa Hot Ekonomi akan kembali usai jeda dengan beberapa narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami.